Sejarah Kerajaan Luwu. Luwu merupakan kerajaan yang sangat tua usianya di Sulawesi Selatan. Menurut legenda, peletak dasar bagi kerajaan ini adalah seorang tokoh legendaris keturunan dewa bernama Batara Guru. Menurut salah satu cerita rakyat, Batara Guru ini merupakan putra Tamboro Langi yang disebut juga Patoto yang turun di puncak Gunung Latimojong. Asal-usulnya tidak diketahui dengan pasti, hanya saja disebutkan bahwa ia berada di Boting Langi, arti harfiahnya petala langit. Batara Guru yang disebut juga dengan Latonge Langi merupakan putra sulung Tamboro Langi dan menurut legenda muncul dari sebatang bambu petung dalam. Bahasa Bugis disebut Made Paeri Lapatelang. Batara Guru disebutkan memiliki istri bernama Winyilitimo Tompu Ribusa Empong, yang konon datang dari laut dan merupakan penjelmaan buih-buih air. Sepasang suami istri yang diyakini sebagai cikal bakal raja-raja di Sulawesi Selatan ini bertemu di sebuah tempat bernama Wara atau Ware. Belum banyak diketahui secara pasti kondisi kerajaan Luwu saat itu, baik dari segi pemerintahan maupun sosial kemasyarakatannya. Selain menikah dengan Winyilitimo, Batara Guru menikah pula dengan Wi Saungriu. Pernikahan itu dikaruniai seorang putri yang mati muda. Anak ini kemudian dikremasi dan di tempat perabuan jenazahnya tumbuh padi pertama di Luwu. Setelah kondisi pemerintahan dirasa kokoh, Batara Guru menyerahkan kekuasaan kepada Batara Latu dan kembali ke langit. Batara Latu memerintah selama kurang lebih 20 tahun. Ia dikisahkan menikah dengan Wi Sengeng. Di samping istana Vinsei Mouni yang didirikan Batara Guru, Batara Latu membangun sebuah istana lagi di Kampung Usu, yang dijadikan pusat kegiatan pemerintahan dan pengaturan penduduk. Dalam bidang kerohanian, Batara Latu mendirikan tempat kediaman para bisu, dukun atau pemimpin upacara ritual di Cerekang. Dengan demikian, Vinsei Mouni, Usu, dan Cerekang menjadi segitiga pusat kekuasaan politik kerajaan ini. Ada berbagai sumber sejarah yang menempatkan masa pemerintahan Batara Guru dan Batara Leta ini masing-masing pada abad ke-6 dan abad ke-10. Mereka dianggap sebagai peletak dasar bagi kebudayaan Bugis dan Makassar. Batara Latu memiliki anak kembar, seorang putra bernama Sauri Gading dan seorang putri bernama Witenriabeng. Hingga berusia 40 hari mereka disusui oleh ibunya sendiri dan kemudian diserahkan kepada ibu susuannya masing-masing. Kedua saudara kandung itu dipisahkan semenjak balita dan baru bersua kembali saat menjelang remaja. Ternyata Sauri Gading jatuh cinta pada saudari kandungnya itu. Ia menyampaikan niatnya ingin menikahi Witenriabeng kepada ayahnya. Batara Latu melarangnya dan menjelaskan bahwa Witenriabeng adalah saudari kandung Sauri Gading, tetapi Sauri Gading tetap bersikeras pada pendiriannya sehingga Witenriabeng akhirnya menyarankan agar Sauri Gading mencari wanita lain yang mirip dengan dirinya bernama Wicudai. Demi menjumpai Wicudai yang saat itu berada di kerajaan Cina, Sauri Gading harus berpetualang menyeberangi lautan serta menghadapi banyak rintangan. Karena cintanya yang sangat mendalam, Sauri Gading menyatakan bahwa ia akan pergi berkelana. Batara Latu mengizinkannya menebang pohon kayu raksasa bernama Wilengrenge yang merupakan pusaka kerajaan. Konon karena ukurannya yang luar biasa, pohon ini dapat dijadikan perahu berukuran besar sebanyak 7 buah. Sementara itu, ada sumber lain yang menyatakan bahwa tinggi pohon ini mencapai 100 km. Begitu pohon ini tumbang, ujungnya menimpa sebuah bukit kecil di sebuah tanjung sebelah timur Usu hingga terbelah menjadi 2. Karenanya, tempat itu kemudian diberi nama Bulu Polo, bahkan air yang berada di Teluk Usu ikut naik setinggi 20 meter akibat tertimpa pohon tersebut. Terjadilah banjir besar yang menenggelamkan kawasan tepi pantai, hanya orang-orang yang berada di atas perahu yang selamat. Mereka selanjutnya diyakini sebagai leluhur suku Bajo. Batara Latu mangkat dan digantikan oleh Sauri Gading.
Semasa pemerintahan cucu Batara Guru ini mulai dikenal sistem pemerintahan dan tatanan masyarakat yang lebih teratur, tetapi masih belum ditemukan sumber-sumber yang memberikan keterangan terperinci mengenai hal itu. Saori Gading digantikan oleh Lagaligo dan setelah itu Latenritata. Berikutnya berlangsung periode kegelapan yang disebut Sianre Baleni Towe selama 17 generasi. Konon pada masa ini, tidak ada kekuatan yang sanggup mempersatukan rakyat Luwu sehingga banyak timbul kerajaan-kerajaan kecil. Periode kekacauan ini baru berakhir dengan turunnya seorang Tumanurung atau orang yang turun dari langit. Tokoh yang dikenal sebagai Tumanurung Simpuru Siang, Manurungeri Luwu ini menjadi datu atau Raja Luwu pertama. Naik tahtanya penguasa pertama ini diperkirakan terjadi pada abad ke-14. Adapun sumber yang menyatakan bahwa Batara Latu langsung digantikan oleh Simpuru Siang. Dengan demikian, Batara Guru adalah datu Luwu pertama, Batara Latu yang kedua, dan Simpuru Siang yang ketiga. Anakaji menggantikan Simpuru Siang sebagai datu Luwu keempat. Menurut kitab Ilagaligo, Anakaji menikah dengan seorang putri Majapahit bernama Tampabalusu atau Tapacina. Oleh karenanya, jika keterangan dari Ilagaligo ini benar, Raja-Raja Luwu selanjutnya merupakan keturunan Majapahit. Pernikahan ini mengisyaratkan pula bahwa Luwu merupakan kerajaan yang disegani di kawasan timur Kepulauan Nusantara. Sepeninggal Anakaji, singgasana Luwu beralih kepada putranya yang bernama Tanpabalusu tahun 1330 sampai tahun 1365 selaku Datu Luwu kelima. Tanra Balusu tahun 1365 sampai tahun 1402 merupakan Datu Luwu keenam yang menggantikan ayahnya, Tanpabalusu. Kondisi pemerintahan kerajaan Luwu dapat dikatakan mantap dan stabil pada masa pemerintahannya. Armada Majapahit kerap datang mengiringi para pedagang memasuki pelabuhan Usu. Raja Luwu ini menyelesaikan proyek-proyek yang telah dirintis ayahnya, yakni pembangunan di pelabuhan Teluk Pae serta Teluk Mengkoka. Dengan demikian, Luwu sanggup menjadi pusat perdagangan yang ramai di Indonesia Timur. Bahkan para pedagang luar negeri juga turut singgah di sana. Waktu itu agama yang dianut oleh kaum bangsawan dan pemuka masyarakat adalah perpaduan antara kepercayaan setempat dengan agama Hindu-Buddha di Jawa. Kendati demikian, rakyat masih banyak yang menganut animisme serta dinamisme. Singgasana Luwu kemudian beralih kepada Toapanage atau Toampanage memerintah pada tahun 1402 sampai tahun 1426 putra Tanrabalusu selaku Datu Luwu ketujuh. Pada masanya, Luwu tetap aman dan damai. Perniagaan bertambah ramai sehingga barang-barang yang diperdagangkan pun makin beragam, baik berupa hasil hutan, laut, pertanian, maupun pertambangan. Hubungan antara Luwu dan Majapahit tetap terjalin erat. Konon, Raja Toapanage memerintah semasa dengan Raja Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada dari Majapahit. Toapanage digantikan oleh putranya, Batara Guru II tahun 1426 sampai tahun 1458. Lamariawa tahun 1458 sampai tahun 1465 diangkat sebagai Datu Luwu ke-9 menggantikan Batara Guru II. Ia adalah putra ketiga Tanrabalusu. Dengan demikian, berdasarkan silsilah ia adalah paman Batara Guru II. Saat hendak dinobatkan sebagai Datu, usianya masih sangat muda. Oleh karena itu, Dewan Adat Luwu memutuskan mengangkatnya kelak bila ia telah dewasa. Lamariawa merupakan seorang penguasa yang sabar, berjiwa terbuka, dan merakyat. Ia memiliki kepribadian yang menyenangkan semua orang. Selain itu, dalam memutuskan sesuatu Lamariawa selalu penuh pertimbangan sehingga oleh sebagian kalangan kerap dianggap lamban bertindak. Secara umum, saat berkuasanya Lamariawa Luwu berada dalam kondisi yang damai. Ia sering memberikan wejangan mengenai perlunya ketenangan hidup dan kewaspadaan. Menurutnya, keberanian memang penting,
Tetapi yang lebih penting lagi adalah kehati-hatian dan menghindari sikap serampangan. Itulah sebabnya Lamariawa digelari Datu Mapatae, yang tenang atau banyak berpikir. Selanjutnya, yang bertahta sebagai Datu Luwu ke-10 adalah Risaung Lebi tahun 1465 sampai tahun 1507, putra Batara Guru kedua. Hingga akhir abad ke-15, Luwu merupakan kerajaan yang paling dominan di seluruh kawasan suku Bugis. Pengaruhnya terasa hingga daerah pesisir danau besar tepi Sungai Walenai, dataran di sebelah timur dan sepanjang pantai Teluk Bon, Semenanjung Bira, Pulau Selayar serta Timur Bantaeng. Benih-benih penentangan terhadap hegemoni Luwu mulai bermunculan. Perkampungan di muara Sungai Cenrana merupakan tempat kesukaan Datu Luwu. Sementara di hulu sungai tersebut terdapat kerajaan-kerajaan kecil yang mengakui kedaulatan Luwu, seperti Mampu, Pamana, Bola, dan Babawe. Luwu berupaya meluaskan wilayahnya ke arah barat demi memperoleh akses ke daerah pegunungan Toraja. Namun, Sidenreng bersama Sawito, Alita, Supa, Rapang, dan Bacukiki bersatu padu mengganjal ambisi Luwu dengan membentuk persekutuan Ajat Taparang. Dewa Raja, putra Datu Risaung Lebi, yang juga dikenal sebagai Maninggo Ribajo tahun 1507 sampai tahun 1541 adalah Datu Luwu ke-11. Kerajaan Luwu masih berada di puncak kejayaannya sebelum digeser oleh Gowa pada abad 16 sampai 17. Para pedagang asing mulai berdatangan ke Sulawesi Selatan yang tentu saja menguntungkan Luwu. Komoditas-komoditas Luwu diantaranya adalah besi, mulai dikenal hingga ke berbagai penjuru kepulauan Nusantara dan mancanegara. Gelar lain bagi datu atau penguasa Luwu adalah pajung, namun tidak seluruhnya menyandang gelar tersebut. Hanya mereka yang sanggup mengikuti upacara pelantikan sebagai pajung yang berhak menyandangnya. Upacara ini berawal dari masa Dewa Raja dan riwayat asal mulanya dituturkan sebagai berikut. Pada tahun 1530, Dewa Raja berperang dengan Bone, ia dikepung oleh musuh selama 2 minggu. Tatkala berada dalam kepungan pasukan Bone itu, Dewa Raja tidak makan nasi dan hanya menyantap umbi-umbian saja demi menahan lapar. Raja Bone kelima, Laten Risuki berhasil mengalahkan pasukan Luwu yang dilanda kelaparan tersebut dan merebut payung kebesarannya. Menurut tradisi yang berlaku, Bone telah memenangkan peperangan, tetapi Raja Laten Risuki hanya meminta wilayah Cenrana saja. Bone mengembalikan payung kebesaran Luwu saat berlangsung penyerahan wilayah Cenrana. Namun, Dewa Raja yang menganggap payung itu telah tercemar menyerahkannya kembali kepada Bone. Sebagai gantinya dibuatlah payung kebesaran baru. Saat berlangsung ujian pengangkatan sebagai pajung, Raja diharuskan hidup menderita selama 7 hari 7 malam. Ia mengenakan pakaian sederhana dan tidak terjahit, tidur hanya boleh beralaskan daun kelapa, hanya tinggal di tempat yang beratapkan langit sehingga terpaksa menahan hujan, dingin malam, serta terik matahari. Dengan meneladani Dewa Raja dahulu, Raja yang bersangkutan tidak boleh makan nasi dan hanya diperkenankan menyantap umbi-umbian beserta makanan sederhana lainnya. Selain itu, masih banyak penderitaan lahir batin yang harus dilaluinya selama masa pengujian tersebut. Ketika Raja atau Ratu Luwu sedang mengikuti ujian ini, pemerintahan dipegang oleh Opu Cenning atau anak Matola, calon pengganti Raja. Rangkaian upacara ini diawasi secara ketat oleh Dewan Adat Luwu dan harus dijalani secara lengkap jumlah harinya. Apabila rangkaian upacara telah dijalankan secara sempurna, penguasa yang lulus ujian ini berhak menyandang gelar Pajung Maharaja Luwu. Segenap titahnya harus dipatuhi dan ia juga digelari Turi Sompae yang dipuja. Sumber lainnya memberikan informasi yang berbeda dengan menyatakan bahwa setelah mangkatnya Datu Luwu bernama Raja Dewa kurang lebih pada tahun 1530, 2 orang keturunannya Sanggaria Tuapayo dan Opu Daeng Leba berebut kekuasaan.
Awalnya mereka berdua tak keberatan saling berbagi kekuasaan, namun setahun kemudian Daeng Leba dijatuhkan dari kedudukannya dan terpaksa melarikan diri ke Goa. Pada tahun 1533, Daeng Matanrey mengirimkan pasukan Goa di bawah pimpinan putranya, Manrio Gau, dalam rangka membantu Raja Bone, Latenrisuki, merebut Cenrana yang saat itu dikuasai Sanggaria. Saat itu Sopeng turut pula diobrak-abrik oleh laskar-laskar Goa. Kurang lebih pada tahun 1535, Sanggaria digulingkan dan mencari suaka ke Wajo. Pengganti Latenrisuki memanfaatkan kesempatan ini dan menggandeng Goa untuk melancarkan serangan ke Luwu, yang akhirnya berhasil mereka kalahkan. Luwu mengakui kekalahannya dan mengikat perjanjian dengan Goa. Sebagai bukti kesetiaannya terhadap Goa, Luwu diajak memerangi Wajo. Serangan ini dimaksudkan sebagai hukuman atas sikap Wajo yang tak bersedia membantu Goa saat berlangsung peperangan melawan Luwu. Wajo ketika itu bersikap netral. Sebagai kerajaan bawahan atau sekutu Luwu, Wajo seharusnya turut membantu Luwu atau mengumumkan peralihan pihak. Akibat sikap netralnya itu, Wajo dianggap melakukan kesalahan ganda, baik terhadap Goa maupun Luwu. Akhirnya, pada perjanjian Topacedo pada tahun 1539, Wajo secara resmi mengalihkan persekutuannya dari Luwu ke Goa. Sanggaria dipulihkan kedudukannya lagi. Kendati masih dianggap sebagai raja yang paling tinggi di Sulawesi Selatan, namun kekuasaannya tidaklah sebesar dahulu lagi. Dewa Raja digantikan oleh adik bungsunya, Tosangkawana tahun 1541 sampai tahun 1556, selaku Datu Luwu ke-12. Pada masa kekuasaannya, daerah Cenrana telah jatuh ke tangan Bone dan batas sebelah selatan Luwu adalah negeri Akotengeng. Datu Maoge menggantikan pamannya, Tosangkawana sebagai Datu Luwu ke-13. Ia menata kembali kerajaannya setelah berlangsung peperangan dengan Bone. Ibu kota kerajaan dipindahkan ke Patimang Malangke. Sementara itu, pelabuhan-pelabuhan Luwu, seperti Usu, Cerekang, Lelewau, Pao, Kolaka, dan lain sebagainya, makin ramai dikunjungi para pedagang termasuk dari mancanegara, seperti Tumasik atau Singapura sekarang. Relasi bilateral antara Luwu dengan Goa makin membaik pula pada masa pemerintahannya. Datu Maoge digantikan oleh saudari sepupunya, Witenrirawe pada tahun 1571. Wanita yang menjadi Datu Luwu ke-14 ini senantiasa bersikap tegas sehingga perekonomian kerajaan mengalami kemajuan. Ia memanfaatkan jasa seorang cerdik pandai bernama Tuciung, menilik dari namanya kemungkinan ia adalah keturunan Cina. Bisa jadi ia berasal dari kalangan Cina Melayu yang datang ke Luwu bersama dengan serombongan pedagang. Hukum diterapkan dengan tegas di Luwu dan dalam pengambilan keputusan, Tuciung yang menjabat sebagai Opu Patunru selalu melibatkan para pejabat adat Luwu. Beberapa hukum dasar Luwu dirumuskannya, yang antara lain berbunyi, Raja tidak menganiaya atau rakyat tidak dianiaya, Raja memelihara atau rakyat dipelihara, Raja memaafkan atau rakyat dimaafkan, Raja tidak mencela atau rakyat tidak dicela. Parit menggeser rumah atau rumah menggeser tanaman. Butir kelima maknanya adalah mendahulukan fasilitas umum. Apabila parit harus dibangun melintasi sebuah rumah maka rumahnya yang harus digeser. Selain parit, yang dianggap fasilitas umum adalah jalan, pasar, tanah lapang, dan lain sebagainya. Adanya hukum dasar ini menandakan perubahan sistem pemerintahan monarki absolut menjadi monarki konstitusional. Hukum dasar yang berlaku harus pula dipatuhi oleh raja. Perkembangan kerajaan Luwu. Agama Islam tersebar di Luwu semasa pemerintahan Datu Luwu ke-15, Patiara Sela Patiware Daeng Parembung Sultan Muhammad, yang menggantikan ibunya, Witenrirawe. Peristiwa masuknya agama Islam ini diperkirakan terjadi pada kurang lebih abad ke-17.
Patiarase merupakan Raja Luwu pertama yang menganut agama Islam dan selanjutnya bergelar Sultan Muhammad. Ulama terkemuka yang menyiarkan agama Islam di Luwu adalah Datuk Sulaiman atau Datuk Patimang dari Minangkabau. Raja Patiarase menikah dengan seorang putri dari Goa bernama Karaengri Balabugisi dan dikaruniai 3 orang anak, yakni Patiaraja bergelar Somba Opu, Patipasaung, dan Witenri Siri Somba Bain. Patiarase digantikan oleh Patipasaung Sultan Abdullah Matinruri Patimang tahun 1615 sampai tahun 1637 selaku Datu Luwu ke-16, yang seharusnya bukan calon utama pengganti raja. Namun karena kakaknya dianggap kurang baik akhlaknya, yakni kerap menonton pertandingan sabung ayam, kedapatan dalam kumpulan para peminum tuak, dan gemar berteriak atau tertawa terbahak-bahak, haknya sebagai pewaris tahta dialihkan kepada Patipasaung. Penobatan Patipasaung sebagai Raja Luwu ini menimbulkan perpecahan di kerajaan tersebut. Patiaraja akhirnya meninggalkan Malangke yang menjadi ibu kota Luwu saat itu dan menuju ke kawasan Kamanre, pusat kekuasaan Dewa Raja dahulu. Di sana Patiaraja menobatkan dirinya sebagai Datu Luwu. Dengan demikian, Luwu terpecah menjadi 2, yang pertama berpusat di Malangke dengan Patipasaung sebagai rajanya, dan yang kedua berpusat di Kamare dengan Patiaraja sebagai rajanya. Pada tahun 1616, meletus perang saudara antara kedua kerajaan pecahan Luwu tersebut. Tidak ada pihak yang menang ataupun kalah. Demi mengatasi peperangan yang berlarut-larut ini, Madika Buah selaku tokoh masyarakat dengan pengaruhnya yang besar berniat mempertemukan keduanya. Momen yang dirasa tepat adalah saat berlangsungnya perayaan panen raya di Buah. Kedua orang raja diundang, tetapi diatur seolah-olah bahwa hanya mereka saja yang menerima kehormatan tersebut. Balairung tengah tempat berlangsungnya perayaan dirancang sebagai lokasi pertemuan 2 orang raja itu. Ketika bertemu satu sama lain, Patiaraja dan Patipasaung sangat terkejut. Mereka masing-masing kemudian diserahi sebilah senjata. Madika Buah mempersilakan mereka bertarung karena rakyat sudah lelah dengan adanya pertikaian antara kedua penguasa Luwu tersebut. Patiaraja segera menyerahkan badiknya kepada Patipasaung dan memeluk adiknya. Dengan demikian, berakhirlah permusuhan yang berlarut-larut dan telah menelan banyak korban jiwa. Peristiwa membahagiakan ini berlangsung pada tahun 1619. Ibu kota Luwu lalu dipindahkan ke Palopo dan sebuah masjid yang megah didirikan di sana. Patipasaung digantikan oleh putranya, Peta Matinrowe Rigowa tahun 1637 sampai tahun 1663 selaku Datu Luwu ke-17. Ia menikah dengan Opu Daeng Masale dan memperoleh 2 orang anak, yakni Setiaraja dan Opu Pawelai Luminda. Setiaraja Matinrowe Ritompotika tahun 1663 sampai tahun 1704 lalu menggantikan ayahnya sebagai Datu Luwu ke-18. Ketika Setiaraja berangkat ke Goa guna membantu Sultan Hasanuddin dalam perjuangannya melawan VOC, saudara sepupunya Peta Matinrowe Ripolka diangkat secara diam-diam sebagai Datu Luwu ke-19 menggantikannya. Setelah itu, Setiaraja kembali menjadi raja di Luwu dan pemerintahan keduanya ini dihitung sebagai Datu Luwu ke-20. Sepeninggal Setiaraja, putranya yang bernama Tupalaguna Sultan Muhammad Muhyiddin Matinrowe Rilangkanana tahun 1704 sampai tahun 1706 naik tahta sebagai Datu Luwu ke-21. Ia menikah dengan Datu Tanete dan dikaruniai seorang putri bernama Batari Tungke. Pada zamannya, Luwu kembali menjadi kerajaan yang makmur serta dihormati. Oleh karenanya, banyak bangsawan Bone yang bertandang ke Luwu. Kaum pedagang beserta petani dari Wajo dan Sopeng berbondong-bondong mengadakan perniagaan ke kerajaan tersebut. Tupalaguna memerintah hanya 2 tahun dan setelah itu mangkat serta dianugerahi gelar Anumerta Matinrowe Rilangkanana. Langkanana adalah nama istana Datu Luwu di Palopo.
Batari Tungke Sultana Fatimah Matinrowe Ripaturo tahun 1706 sampai tahun 1715 adalah penguasa wanita yang menggantikan ayahnya, Tupalaguna sebagai Datu Luwu ke-22. Ia menikah dengan Peta Matinruri Supa dan melahirkan Witenri Leleang serta Latenriodang Matinruri Musuna. Bersamaan dengan itu, pecah peperangan antara Wajo dengan Belanda yang dibantu oleh Bone dan Luwu. Latenriodang gugur dalam kancah pertempuran tersebut. Witenri Leleang diangkat sebagai penguasa di Pancana, yakni suatu daerah di dekat perbatasan Tanete dan Baru. Selanjutnya, yang berturut-turut menjadi Datu Luwu adalah Batari Toja Sultana Siti Saenap Matinrowe Ritimpuluna, Datu Luwu ke-23 memerintah pada tahun 1715 sampai tahun 1748. Witenri Leleang pemerintahan pertama sebagai Datu Luwu ke-24 pada tahun 1748 sampai tahun 1778. Lakaseng Matinruri Kalukubodoe Datu Luwu ke-25. Memerintah pada tahun 1760 sampai tahun 1765, Witenri Leleang, pemerintahan kedua sebagai Datu Luwu ke-26, dan Latenri Pepang Datu Luwu ke-27, memerintah pada tahun 1778 sampai tahun 1810. Datu Luwu ke-28 adalah seorang wanita bernama Witenriawaru, tahun 1810 sampai tahun 1825 putri Latenri Pepang. Ia menikah dengan Datu Sopeng ke-28, Lama Papoleonro atau Sultan Nuhung Peta Matinruri Amalana tahun 1765 sampai tahun 1820. Gelar lengkap Witenriawaru adalah Sultanah Hawa Peta Matinruri Tenggana Luwu. Ia merupakan Ratu Luwu yang pernah dikunjungi oleh pejabat tinggi Inggris. Menurut laporan pemerintah kolonial Belanda, Witenriawaru pernah menjalani upacara pengangkatan sebagai pajung. Sebagaimana yang telah dihuraikan sebelumnya, tidak seluruh raja atau Ratu Luwu bergelar pajung. Hanya mereka yang sanggup mengikuti upacara pengangkatan sebagai pajung saja yang berhak menyandang gelar tersebut. Sepeninggal Witenriawaru, putranya yang bernama Laodampro tahun 1825 sampai tahun 1854 diangkat sebagai Datu Luwu ke-29. Patipau Toapanyompa Peta Matinruri Lipomajang tahun 1854 sampai tahun 1880 adalah Datu Luwu ke-30. Putra Laodampro ini menikah dengan Andi Waruda Panangareng dan memperoleh 2 orang anak, yakni Andi Kambo Opu Daeng Risompa, kelak menjadi Datu Luwu ke-33 dan Andi Gau Opu Daeng Tocoa. Datu Luwu ke-31 adalah Matinruri Tamalulu tahun 1880 sampai tahun 1883 yang merupakan putra Witenriawaru. Ia kemudian digantikan oleh kemenakannya, Iskandar Opu Daeng Pali, Datu Luwu ke-32 yang memerintah pada tahun 1883 sampai tahun 1901. Semasa pemerintahan Datu Luwu ke-33, Andi Kambo Opu Daeng Risompa Matinruri Bintana anak Patipatau, memerintah pada tahun 1901 sampai tahun 1935, pemerintah kolonial Belanda yang berambisi mengokohkan kekuasaannya di Sulawesi Selatan mengirimkan ekspedisi militernya ke kawasan tersebut pada 1905. Sebelumnya, dengan perantaraan seorang kaki tangan Belanda bernama Daeng Paroto, Belanda berhasil menjumpai Datu Luwu dan menyampaikan niatnya mengajak berdamai dan berdagang. Ajakan Belanda ini disambut dengan sinis oleh Datu Luwu karena telah mengetahui kelicikan dan kekejaman yang kerap dilakukan penjajah. Kapal perang Belanda segera merapat di pantai yang hingga kini dikenal sebagai Pantai Balandai. Tetapi tidak terjadi pertempuran karena sebagian pejabat kerajaan memilih berdamai demi menghindari jatuhnya korban.
Armada militer Belanda mendarat dan memusatkan pertahanannya di Kampung Punjalae serta berniat mengepung Palopo, ibu kota kerajaan Luwu. Datu Ceks Luwu kemudian menyingkir ke Kampung Baramase, yang terletak kurang lebih 7 km dari Palopo. Pertempuran sengit terjadi antara 12 hingga tanggal 15 September tahun 1905 yang menelan banyak korban dari kedua belah pihak. Kendati demikian, Belanda semenjak tanggal 15 September mulai menghujani Palopo dengan tembakan dari kapal perang De Ruyter sehingga pasukan pertahanan Luwu yang dipimpin Andi Tada dapat dikalahkan pada tanggal 19 September tahun 1905. Agar tak jatuh lebih banyak korban, 3 hari kemudian tanggal 22 September tahun 1905, Datu Luwu menyerah kepada pimpinan pasukan Belanda dan keesokan harinya menandatangani Korte Verklaring, yang intinya berisikan sebagai berikut. Kerajaan Luwu bersedia berdagang dengan Belanda. Kerajaan Luwu mengizinkan penempatan pasukan Belanda di Palopo dengan tujuan mengamankan barang-barang dagangan Belanda serta memberikan bantuan bila Datu Luwu memerlukan. Raja Luwu bersedia bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda. Belanda menjamin kemerdekaan Luwu serta haknya memerintah kawasan-kawasan Kolaka dan Tanah Toraja. Hak Datu Luwu atas seluruh kerajaan Luwu akan dijamin oleh pemerintah kolonial Belanda dan tak akan diganggu-gugat oleh siapapun. Belanda menyangka bahwa dengan penandatanganan Korte Verklaring maka seluruh Luwu telah berhasil ditaklukkannya. Namun perlawanan oleh sisa-sisa pasukan Luwu masih berkecamuk di mana-mana. Sebagai contoh, Opu Topawenei Makolek Baebunta belum bersedia tunduk kepada Belanda. Serangan segera dilancarkan terhadap kubu pertahanan Opu Topawenei Makolek Baebunta. Tetapi serangan pertama mengalami kegagalan karena Belanda belum mengenal medan dengan baik. Terlebih lagi, benteng pertahanan Laskar Luwu terletak di seberang sungai yang dalam dan sulit diseberangi. Namun berkat informasi beberapa penduduk setempat, Makolek Baebunta dapat dikalahkan dan gugur dengan tubuh berlumuran darah dengan tangannya menggenggam keris pusakanya. Perlawanan juga terjadi di daerah Tanah Toraja yang dipimpin oleh Siambek Pongtiku atau Nek Basok, salah seorang pemimpin adat tertinggi di Tanah Toraja Utara, dan Makdika Bombing beserta adiknya, Uwak Saurang salah seorang pemimpin adat tertinggi di Tanah Toraja Selatan. Makdika Bombing ini pernah bertemu dengan Sultan Muhammad Hussein dari Gowa dan berikrar melawan Belanda hingga titis darah penghabisan. Ia menghimpun para pimpinan Toraja lainnya dan menghimbau mereka agar menghentikan perang saudara serta bersatu padu menghalau penjajah dari tanah air mereka. Andi Kambo digantikan oleh putranya, Andi Jema tahun 1935 sampai tahun 1965 selaku Datu Luwu ke-34. Pemerintahannya sempat diselingi oleh pamannya, Andi Jeling Datu Luwu ke-35. Andi Jema memerintah lagi setelah era kemerdekaan selaku Datu Luwu ke-36. Ia merupakan Datu Luwu terakhir. Pernikahan Andi Jema dengan permaisurinya, Andi Kasirang Opu Daeng Nasitiara, dikaruniai seorang putra bernama Andi Makulau Opu Daeng Pareba. Semenjak kecil Andi Makulau telah dibacakan sumpah kedatuan yang dikenal sebagai Naskah Samparane. Ia merupakan tokoh yang peduli terhadap perjuangan kemerdekaan dan pernah menjadi ketua organisasi Soekarno Muda. Karena andilnya dalam perjuangan tersebut, Andi Makulau diasingkan oleh Belanda ke Pulau Morotai. Semenjak tahun 1941, Andi Makulau mewakili ayahnya sebagai Opu Cening Putra Mahkota Luwu. Sewaktu Dr. Samratulangi berkunjung ke Makassar, Andi Makulau mewakili Datu Luwu menyambut tokoh perjuangan kemerdekaan tersebut. Atas peran sertanya dalam perjuangan kemerdekaan, Andi Makulau dianugerahi penghargaan oleh pemerintah Republik Indonesia berupa lencana cikal bakal Tentara Nasional Indonesia.
Jabatan dalam pemerintahan yang pernah diemban oleh Andi Makulau adalah Bupati Daerah Tingkat 2 Luwu tahun 1964 sampai tahun 1966. Putrinya yang sempat dibacakan sumpah kedatuan adalah Yang Mulia Ibu Andi Siti Huzaimah, kelak menjabat sebagai Cenning Luwu. Putri lainnya adalah Andi Luwu Opu Daeng Napatiware yang kelak menjadi Datu Luwu ke-39. Meski tanpa kekuasaan politik, Andi Alamsyah atau Andi Bau, putra Andi Jema dengan istri ketiganya yang bernama Andi Tenri Padang Opu Datu dinobatkan sebagai Datu Luwu ke-37. Selanjutnya yang memangku jabatan sebagai Datu Luwu ke-38 adalah Andi Tenri Padang Opu Datu. Sementara itu, yang menjabat Datu Luwu saat ini atau Datu ke-39 adalah Yang Mulia Andi Luwu Opu Daeng Napatiware. Ia dikukuhkan kedudukannya oleh Dewan Adat Luwu pada tanggal 28 Juni tahun 1994. Sedangkan Opu Cenning Luwu dijabat oleh Yang Mulia Ibu Andi Siti Huzaimah. Sistem pemerintahan di Luwu mirip dengan di Bone dan Makassar serta kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan yang berkembang kemudian. Puncak kekuasaan Luwu berada di tangan seorang raja yang bergelar Datu. Selanjutnya di bawah raja masih terdapat hierarki kaum bangsawan yang berlapis-lapis beserta para pejabat lainnya selaku pembantu raja. Para penguasa Luwu menjalin aliansi dengan kerajaan-kerajaan lainnya melalui ikatan perkawinan dan hubungan persahabatan. Raja Luwu sesungguhnya memiliki kekuasaan terbatas dan hanya dianggap sebagai alat pemersatu rakyatnya. Roda pemerintahan lebih banyak dijalankan oleh Dewan Pemangku Adat. Datu baru turun tangan apabila terjadi perselisihan antara anggota dewan atau berlangsung peperangan. Pejabat-pejabat penting di Luwu biasanya diangkat dari kalangan kerabat raja. Di antara jabatan-jabatan penting antara lain adalah Opu Patunruk yang bertugas sebagai Mangkubumi atau Perdana Menteri, Opu Pabicara yang bertugas menangani masalah peradilan, dan Opu Cenning atau Putra Mahkota yang mewakili raja dalam urusan sehari-hari. Lambat laun terjadi pergeseran kekuasaan dari Dewan Adat pada para pejabat penting ini. Pada 1905 ketika Belanda mengalahkan Luwu, Dewan Pemangku Adat dihapuskan oleh Belanda agar lebih memudahkan pengendalian atas kerajaan tersebut. Sosial kemasyarakatan masyarakat Luwu dibagi menjadi berbagai golongan, seperti anak Matola, anak Cera, Todeceng, Tosama, dan Ata. Gubernur Bram Morris menyederhanakan pembedaan ini menjadi bangsawan, menengah, dan hamba penggadai diri. Yang termasuk golongan bangsawan adalah raja beserta anggota keluarganya dan para pembesar kerajaan. Golongan menengah adalah pemuka masyarakat dan orang-orang merdeka yang bukan hamba. Hamba penggadai diri ini adalah para budak. Masih menurut laporan Bram Morris, Luwu merupakan negeri perbudakan utama. Orang-orang yang terlibat hutang atau kejahatan biasanya menggadaikan dirinya sebagai hamba. Ditambah lagi miskinnya kondisi masyarakat menjadikan perbudakan makin merajalela. Pembedaan golongan di tengah-tengah masyarakat Luwu ini tampak nyata dari bahasa, adat istiadat, pakaian, dan simbol-simbol yang dikenakannya. Salah satu contoh adalah sebutan berbeda-beda bagi rumah yang mereka diami. Rumah raja disebut Salasa, rumah pangeran disebut Saoraja, rumah bagi kaum bangsawan tinggi disebut Saolobi, rumah bagi bangsawan rendah disebut Saoloci, rumah bagi orang terkemuka disebut Saodema, dan rumah bagi rakyat kebanyakan disebut Saosama. Sebutan lain bagi tempat kediaman raja adalah Langkana Istana Utama, Saodana, atau Soraya. Hanya istana raja saja yang boleh mempunyai tangga kebesaran. Bagian depan rumah bersusun 3 dan bubungan atap dihiasi kepala kerbau tiruan lengkap dengan tanduknya. Pendidikan biasanya diselenggarakan di kalangan istana. Setelah agama Islam tersiar di Luwu, dibukalah berbagai lembaga pendidikan yang mengajarkan anak-anak muda pengetahuan mengenai Al-Quran dan ilmu agama, kesusastraan dan kesenian.
Salah satu epos besar di Sulawesi yang patut pula diulas di sini adalah epos Lagaligo, yang juga disebut Igaligo, Lagaligo, atau I Lagaligo. Kesusastraan ini merupakan salah satu mahakarya pada masa itu. Meskipun naskah-naskah ini hanya dijumpai di Sulawesi Selatan, cerita-cerita lisannya telah tersebar di seluruh Sulawesi. Karena itu, bisa dikatakan bahwa wiracarita ini telah menjadi milik seluruh masyarakat Sulawesi, bukannya Luwu atau Sulawesi Selatan saja. Orang yang berjasa mendokumentasikan Lagaligo adalah seorang ilmuwan Belanda bernama R. Aken. Isi kesusastraan Lagaligo pada umumnya bersifat mitos, tetapi darinya dapat diketahui bagaimana tradisi dan sosial kemasyarakatan pada masa itu. Dengan demikian, karya tersebut merupakan sumber sejarah yang sangat berharga. Tokoh lain yang juga besar sumbangsihnya dalam pelestarian karya-karya sastra Lontarak Bugis adalah seorang misionaris bernama B.F. Mates. Ia mengumpulkan naskah-naskah kuno, termasuk I Lagaligo, yang disalin oleh Kolik Puji dan Lontarak Latoa. Sebuah yayasan yang bergerak dalam penelitian sejarah, bahasa, dan kebudayaan Sulawesi Selatan dinamai seturut namanya, sekarang bernama Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan. Yayasan yang bertempat di Kompleks Benteng Ujung Pandang ini bertugas mengumpulkan sebanyak mungkin data-data mengenai aspek sejarah, budaya, dan kesusastraan Sulawesi Selatan. Hasil penelitian B.F. Mates turut memperkaya pula kajian sejarah Makassar. Epos I Lagaligo mengisahkan mengenai dewa-dewa dan kosmologi Bugis kuno. Berdasarkan teks tersebut dan naskah-naskah lain yang sezaman dengannya, orang Bugis zaman dahulu meyakini keberadaan seorang dewa bernama Dewata Sisin. Ia merupakan pencipta 7 lapis langit, bumi, dan 7 lapis dunia bawah. Lalu terciptalah sepasang dewa-dewi yang dapat disepadankan dengan matahari beserta rembulan, langit segenap dan ciptaan sempurna. Pertemuan keduanya saat gerhana matahari melahirkan sepasang dewa-dewi, yakni Lapatigana dan Wilete Sompa, yakni petir yang disembah. Mereka menurunkan 9 pasangan dewa-dewi yang saling menikah satu sama lain. Keturunan 7 pasangan di antara mereka disebutkan sebagai leluhur berbagai raja di Luwu, Cina, Tompotika, Wadeng, Senri Jawa, Wewang Nriwu, Gima, dan Jawa. 3 pasangan dewa-dewi menjadi penguasa dunia bawah dan yang tertinggi di antara mereka adalah La Mata Timo, yakni mata dari timur bergelar Guru Risele penguasa selat. Meskipun demikian, yang tertinggi di antara ke-9 pasangan dewa di atas adalah Sangkuru Wira, yakni sang guru para pemberani bergelar Datu Patoto sang raja penentu nasib. Ia dianggap sebagai penguasa seluruh jagat. Sangkuru Wira menikah dengan Mutia Unru, Mutiara Badai dan dikaruniai putra bernama Batara Guru. Ia dinikahkan dengan Winyili Timo yang berasal dari dunia bawah. Anak cucu pasangan tersebut adalah kaum bangsawan berdarah putih yang menjadi cikal bakal raja-raja di Sulawesi. Cucu Batara Guru yang bernama Sauri Gading merupakan tokoh utama Lagaligo. Menurut wiracarita tersebut, Sauri Gading memiliki saudara kembar bernama Witenri Abeng. Kedua anak ini dipisahkan sejak kecil tanpa pernah saling bertemu karena orang tua mereka khawatir ramalan seorang ahli nujum menjadi kenyataan. Ramalan itu menyatakan bahwa Sauri Gading akan jatuh cinta kepada saudari kembarnya itu bila keduanya dipertemukan. Pernikahan antara saudara kembar ini dianggap sebagai perkawinan sumbang atau inses sehingga sedapat mungkin harus dihindarkan. Menginjak dewasa, Sauri Gading dititahkan ayahnya berlayar ke Taranati atau Ternate guna menghadiri upacara adat di sana. Tetapi ini sesungguhnya hanya siasat ayahnya saja karena saudari kembarnya akan diangkat sebagai bisu pendeta keagamaan dalam suatu upacara umum. Setelah mengunjungi Taranati dan ditunangkan dengan putri penguasa di sana, Sauri Gading melanjutkan perjalanannya mengunjungi berbagai kawasan di Kepulauan Nusantara. Namun,
di tengah jalan diterimanya laporan perihal saudari kembarnya itu sehingga menggugah rasa penasaran dalam hati Saori Gading. Ia segera bertolak kembali ke kampung halamannya di Luwu. Melalui sebuah lubang, Saori Gading mengintip Witen Riabeng dan langsung jatuh cinta kepadanya. Tak seorang pun sanggup mengubah niat Saori Gading menikahi saudari kembarnya, bahkan ancaman ditimpa bencana pun tak menggentarkan hatinya. Witen Riabeng akhirnya memberitahu Saori Gading bahwa terdapat putri lain di Cina bernama Wicudai yang sangat mirip dengan dirinya bagaikan pinang dibelah dua. Saori Gading disarankan menikahi Wicudai. Apabila putri itu ternyata tidak mirip dengannya, barulah Witen Riabeng bersedia dinikahi oleh Saori Gading. Akhirnya, setelah mendengar bujukan tersebut Saori Gading bersedia mengurungkan niatnya menikahi Witen Riabeng. Ia lalu memutuskan berlayar ke Cina, namun kapal yang dahulu diberikan ayahnya telah rusak karena dipergunakan mengharungi berbagai penjuru Nusantara. Oleh sebab itu, perlu dibuat sebuah perahu baru. Sebatang pohon raksasa bernama Wilengrenge yang tumbuh di Mangkutu, dekat Usu, Pantai Luwu hendak ditebang guna dijadikan perahu. Tetapi pohon ajaib tersebut tidak berhasil ditumbangkan sekalipun telah mengerahkan para bisu dengan mantra-mantranya. Yang sanggup merobohkan pohon itu justru Witen Riabeng. Sesudah kapalnya siap, Saori Gading berlayar ke Cina. Di tengah jalan ia mengalahkan para calon peminang Wicudai lainnya. Setelah melalui berbagai hambatan, Saori Gading menikahi Wicudai. Putra mereka Lagaligo diangkat sebagai Raja Luwu berikutnya serta berganti menjadi tokoh sentral cerita. Saori Gading dan Wicudai lalu kembali ke Cina setelah upacara penobatan anak mereka. Cerita Saori Gading ini juga dikenal dalam bentuk tradisi lisannya. Sebagai contoh, mereka mengkaitkan terjadinya sebuah gunung dengan perahu Saori Gading yang terbalik. Mata air dianggap berasal dari tancapan tongkat Saori Gading. Rakyat Luwu terkenal piawai dalam seni ukir yang diperlihatkan dengan adanya ukir-ukiran bernama uki panji di pintu-pintu rumah, jendela, ataupun lemari milik kaum bangsawan dan orang-orang kaya. Seni bangunan Luwu terutama tampak pada istana atau tempat kediaman kaum bangsawan dan makam para raja. Uniknya, makam ini berbentuk seperti piramid dan masih dapat dijumpai di Patimang, Malangke, serta dekat Palopo. Seni tari berkembang pula di Luwu, yang terbukti dengan adanya berbagai jenis tari-tarian di sana, seperti Pawinru, Sulsana Pisolaja, Inanawa, dan Malemo tarian khusus kaum wanita serta Taulolo, Eja-eja, dan Seba tarian khusus kaum pria. Di samping itu, masih ada tari bernuansa mistik yang biasa dibawakan para bisu atau dukun. Biasanya orang-orang yang bernazar dan terkabul akan mengundang para bisu membawakan tari-tarian di rumah mereka. Terdapat berbagai bahasa yang dipergunakan rakyat Luwu, seperti bahasa bisu yang dipergunakan para bisu saat upacara-upacara ritual bernuansa magis, bahasa Galigo yang dipergunakan dalam naskah cerita-cerita kuno Luwu, bahasa Lontara yang dipergunakan menulis kitab sejarah atau hukum adat Luwu, dan bahasa sehari-hari yang dipergunakan dalam percakapan sehari-hari. Selain sastra tertulis, Luwu juga menghasilkan karya sastra lisan berupa nyanyian yang disampaikan dari mulut ke mulut dan disebut elong. Sementara itu, nyanyian bernuansa epik kepahlawanan biasa dinamakan osong. Bersambung.